Oke, teman-teman. Jadi gitu ya mengenai hardware yang ada di komputer. Nah, sekarang Ibu mau bagi teman-teman jadi beberapa kelompok nih. Coba yang hadir tadi ada siapa aja? Berempat, Bu, semuanya hadir. Oh, berempat ya. Berarti bisa kita bagi jadi dua kelompok ya. Ini kelompoknya mau Ibu yang pilih atau kalian mau pilih sendiri teman kelompoknya nih? Boleh dipilihin aja sama Ibu. Oh, dipilihin sama Ibu ya. Jadi, yang kelompok pertama itu ada Salma sama Tiara. Lalu, kelompok yang kedua ada Angel dan Regina ya. Nah, karena sekarang udah terbagi kelompoknya, Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja siswa yang akan diisi oleh teman-teman secara berkelompok. Nah, jadi kan di pertemuan sebelumnya nih, teman-teman udah Ibu kasih tahu ya cara merakit komputer. Kita udah belajar sama-sama, udah nonton videonya, dan udah sedikit mencoba. Nah, jadi untuk sekarang ini di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom, ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman mengenai perawatan perangkat keras komputer. Nah, nanti di lembar kerja itu kalian isi sesuai dengan hasil diskusi kalian bersama teman sekelompoknya dan Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Apakah waktunya cukup? Iya, cukup aja. Cukup ya. Jadi gimana anak-anak? Apakah ada petunjuk yang kurang dipahami dari tulisan Ibu? Ibu, aku mau nanya. Untuk Iya. alat-alat yang bisa digunakan untuk merawat komputer kan tadi Ibu bilang ada penyedot debu. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya penyedot debu dan hanya punya slime, Bu? Nah, iya bagus ya Regina. Jadi slime itu bisa jadi alternatif nih teman-teman buat jadi pembersih apa sih alat perawatan komputer. Tapi emang kalau misalnya jadi kan kalau komputer itu banyak yang partikel-partikel kecilnya gitu ya. Maksudnya tempat-tempatnya yang sempit yang gak bisa susah digapai. Jadi itu bisa pakai slime tapi slime-nya gak bisa yang cair banget. Nah, itu juga kalau untuk di alat-alat yang agak krusial itu sebaiknya jangan. Lebih baik pakai sapu kecil atau penyedot debu kecil aja karena takutnya kalau slime itu malah bikin konslet gitu ya karena slime kan agak basah ya. Nah, jadi gitu. Tapi boleh sih, tapi kalau biasanya kalau slime itu dipakai buat ngambilin debu-debu yang ada di keyboard gitu. Nah, jadi gimana Regina? Dapat dipahami? Ya, dapat dipahami ya. Berarti untuk tugas yang sekarang ini tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, silahkan mengerjakan semuanya. Baik, Bu. Terus, baik anak-anak, apakah diskusinya sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, sekarang apakah ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Ayo, nanti yang berani berbicara di depan teman-temannya akan Ibu beri sesuatu loh. Ibu, Tiara izin mau coba jawab. Ya, boleh Tiara. Jadi kalau menurut kelompok kami, merawat komponen perangkat komputer termasuk sebuah kewajiban karena setiap barang yang kita miliki
itu menjadi tanggung jawab kita sendiri, Bu. Ya, bagus sekali ya Tiara. Coba kalau begitu, Ibu ingin mendengar pendapat dari Salma selaku teman kelompok dari Tiara. Baik Ibu, kalau menurut saya setuju dengan apa yang Tiara ucapkan. Nah, salah satu caranya yang dapat kita lakukan untuk merawat komputer ini dengan sering membersihkan komponen-komponennya. Terus habis itu dengan memeriksa komponen-komponennya juga, dan juga kita memperbaiki jika ada kerusakannya, Bu. Iya, baik. Penyampaian hasil diskusi dari kelompok Salma dan Tiara sangat baik sekali ya. Nah, jadi coba bagaimana kalau sekarang kita dengar pendapat dari kelompok yang satunya, yaitu kelompoknya Angelin dan Regina. Izin menjawab ya Bu. Jadi menurut hasil diskusi saya dengan Regina, itu merawat komputer merupakan bagian yang sangat penting ya Bu. Kayak percuma aja gitu kita punya sesuatu kalau nggak dirawat. Perawatan komputer ini juga sangat membantu kita untuk menjaga keawetan. Karena semakin rajin merawatnya, kita juga akan mengetahui sesuatu yang salah dari komputer kita dengan cepat. Belum bisa. Itu, Bu. Ya, wah, bagus sekali ya hasil diskusinya Angelin dan Regina. Nah, benar banget nih ya teman-teman yang dibilang tadi sama teman-teman kita. Jadi, kalau kita memiliki sesuatu itu, kita harus bertanggung jawab yang dengan penuh atas barang tersebut dan salah satunya itu yaitu merawatnya. Nah, jika kita merawat dengan baik, pasti jumlah uang yang dibutuhkan pun akan semakin sedikit untuk perawatannya. Jadi, maksudnya kan kalau dirawat itu berarti nggak cepat rusak ya, jadi awet. Nah, jadi semakin kecil juga kemungkinan untuk rusaknya karena itu selalu dirawat. Nah, baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Iya, boleh Tiara. Ibu maaf saya ingin bertanya ya Bu. Jadi kalau misalnya kita sudah merakit komputer dengan benar tetapi monitornya tidak menyala dan CPU-nya semenjak dinyalakan tiba-tiba jadi panas, itu ada apa ya Bu kira-kira? Nah, jadi kalau ada kesalahan seperti itu, harus dicek ulang ya Tiara. Jadi misalnya apakah kabel atau posisi salah satu komponennya sudah terpasang dengan baik atau belum. Nah, kalau misalnya sudah terpasang dengan baik menurut Tiara atau menurut teman-teman, tapi masih seperti itu, berarti mungkin ada sesuatu nih, misalnya kan kabel tuh ada dalamnya gitu ya. Nah, siapa tahu di dalamnya itu ada debu, jadi kita harus rajin-rajin bersihin debunya itu. Nah, kalau untuk panas itu biasanya kipasnya. Nah, kipasnya juga penting nih untuk dibersihkan. Jadi kan biasanya kalau di kipas itu di baling-balingnya bakalan banyak debu gitu. Jadi kita harus rajin bersihin yang debu-debu yang ada di situnya. Nah, boleh ya Tiara, coba nanti dibersihin dulu port buat colokan kabelnya, lalu dicek juga kipas yang ada di CPU-nya, lalu nanti coba lagi dinyalain. Bagaimana? Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga ya Tiara atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya. Tidak ada ya. Baik. Terima kasih ya anak-anak.